Selamat pagi, saya hari ini bersama dengan seorang anak muda dari Intan Jaya, pemain sepak bola. Oke, kita langsung mulai. Sudah bersama saya. Bisa perkenalkan diri, siapa diri Anda? Terima kasih, selamat pagi. Nama lengkap saya Alphonse Migao. Saya asli Intan Jaya. Kampung ayah Sanepa. Lahir besar di Pogapa. SD di Paniai. Terus selesai SD di Paniai, saya lanjut masuk Panti Asuhan Polomo di Sentani. SMP di Sentani 3 tahun dan SMA di Sentani 3 tahun. SMP Bonaventura dan SMA YPK Asis di Sentani 3 tahun. Dan saya masuk bangku kuliah, tinggal di asrama Katolik Tauboria Padangbulan. Oke, Apon. Saya panggil si Apon. Jadi kita bincang-bincang terkait dengan profesi Anda saat ini. Jadi, sekarang ini Apon profesinya di bidang apa? Saya profesinya itu dari awal saya tidak tahu. Saya tidak tahu kalau saya bisa sampai di sini. Tetapi pada saat saya masih di Panti Asuhan Polomo, pada saat itu saya fokus untuk belajar. Kakak perempuan saya bilang, kakak Sepriana Migao, dia pernah katakan kalau saya tujuan ke Jayapura itu untuk sekolah. Dan sekolah SD, SMP, sampai SMA, kuliah selesai dan bawa pulang ijazah ke orang tua. Kakak perempuan saya katakan begitu. Cuman pada saat itu kakak perempuan saya setelah kuliah selesai di kampus Uncen, pulang ke kampung untuk melanjutkan kerja. Cuman karena waktunya Tuhan sudah panggil, jadi pada saat saya SMA kelas 2 dia meninggal. Dari situ tuh saya punya semangat untuk sekolah itu sudah tidak ada, karena selama ini yang perhatikan saya, yang buat saya semangat itu kakak perempuan saya itu. Jadi saya punya semangat untuk sekolah tidak ada. Saya berpikiran kalau kakak perempuan saya tidak ada, siapa lagi yang mau lihat saya? Makanya semangat untuk sekolah sudah mulai hilang. Tetapi puji Tuhan, dengan berkat Tuhan terus ada bantuan-bantuan dari orang, saya bisa selesaikan SMA. Pada saat itu saya tidak berniat untuk lanjut kuliah. Saya rasa dalam diri saya ini Tuhan sudah titipkan satu talenta yang baik, itu sepak bola. Dan saya lihat saya punya kelebihan itu di situ. Terus saya mulai fokus itu dari situ. Yang dulu awalnya itu saya tidak berpikiran untuk main bola. Jadi saya curi di asrama itu, kita tidak ada waktu untuk keluar. Cuman saya curi untuk pergi main bola. Terus malam kadang pulang ke Panti Asuhan itu terlambat. Kadang saya dimarah, tapi saya tidak hiraukan itu. Saya tetap fokus untuk latihan. Dari situ tuh saya dilirik. Pertama kali dilirik itu pada saat pertandingan KMPI di Sentani. Terus saya dilirik oleh salah satu pemantau sepak bola Papua yang sudah meninggal, Bapak Fred Sokoi. Dia memasukkan nama saya untuk ikut PON Remaja 2015. PON Remaja. Dari situ setelah PON Remaja saya kembali untuk lanjutkan sepak bola di Papua, di Jayapura ini. Dari situ saya sering saya masuk salah satu sekolah sepak bola di Sentani yang namanya SSB Immanuel, yang pelatih sekarang ini itu Coach Oduari Fakdalam, ayah dari Top Ferry, pemain Persipura. Saya masuk di situ, saya fokus. Saya selalu bawa pertandingan ada di Kabupaten Sentani, saya selalu bawa juara di sana. Dari situ saya punya nama itu sudah mulai terangkat. Pada saat itu ada seleksi Persipura usia 21. Persipura usia 21 sudah saya ikut. Kami bermain di sini, terus ke Bali. Kami tidak lolos di 8 besar. Terus saya balik ke sini. Saya lanjutkan itu bola itu. Saya tidak pikir untuk lanjut kuliah dan lain-lain. Tetap latihan, kerja keras.
Kadang saya setelah mungkin pergi kuliah balik saya sempatkan waktu sore itu saya pergi latihan. Nah, balik dari situ saya punya jatah karena saya usia paling muda bersama teman saya Spik Soko yang sudah meninggal juga. Kami dua yang paling muda dan kita dua punya nama itu sudah terdaftar. Akhirnya dipanggil untuk memperkuat Persipura usia 19 tahun 2017. Dan puji Tuhan tim yang saya ikut itu tidak pernah gagal, selalu juara. Pada saat itu 2017 kami pergi bertanding di Bandung, habis itu final di Bekasi, tuan rumah. Kita kasih kalah mereka 1-0 dan kita juara sejarah pertama kali untuk usia muda di Papua 2017. Setelah balik ke sini ada pemantau yang lihat saya terus panggil saya ke Padang. Jadi saya memperkuat tim Liga 3. Pada saat saya kesana kesini saya tidak dapat apa-apa, tidak ada uang, tidak ada gaji, tapi saya tidak berpikiran ke situ. Saya cuma fokus untuk angkat saya punya nama, karir, pengalaman. Saya cuma tahu Tuhan sudah sediakan tempat untuk saya. Begitu sampai di Padang, puji Tuhan saya lolos. Saya mengangkat tim Solok FC itu naik ke Liga 3 nasional, dari regional, dari provinsi kasih lolos ke nasional. Setelah itu saya dijanjikan untuk jadi pegawai di sana, cuman manajemen meninggalkan kami semua. Jadi saya tidak berpikiran untuk kejar uang dan lain-lain. Nah, pada saat itu Tuhan kasih jalan lagi, saya dipantau dan dipanggil ke Bogor FC. Saya dari Padang berangkat ke Bogor FC di Jakarta, terus saya main, puji Tuhan saya kasih lolos juga ke Liga 2. Saya Liga 2 kasih lolos, terus mungkin panggilan Tuhan untuk saya memperkuat Papua. Jadi pada saat itu saya tidak berkeinginan untuk melanjutkan karir di luar Jawa atau di area Jawa. Saya balik ke Papua, saya fokus untuk melanjutkan studi. Cuman saya rasa saya tidak bisa karena uang kuliah yang kampus yang saya masuk ini kampus yayasan, kampus Umar Mandiri Jayapura. Jadi saya pikir saya tidak bisa lanjutkan kuliah. Cuman ternyata ada berkat Tuhan titipkan lewat orang-orang baik. Ada bapak angkat saya, Bapak Yohanes Puak, MRP Papua yang sekarang berada di Merauke. Dia bantu saya uang dan saya bisa selesaikan studi. Pada saat itu saya menunggu, puji Tuhan saya berangkat ke Timika, ikut turnamen di Timika. Setelah di sana balik, ada seleksi PON Papua. Pada saat itu ada 2 tahap. Tahap pertama saya tidak ikut kalau ada seleksi. Terus tahap kedua saya ikut. Terus puji Tuhan saya punya nama masuk dari satu Papua yang diikuti oleh anak-anak muda berbakat semua yang ada di Papua, itu sekitar 700-an orang. Yang saya rasa saya tidak akan lolos, tetapi Tuhan angkat saya di situ. Saya punya nama masuk. Dari 700-an orang mereka seleksi yang sekarang pelatih Edward Refak Dalam dan Coach Gerard Pangkali. Seleksi sampai saya masuk di 48 orang. Nah, setelah 48 orang masih diseleksi lagi sampai 34. Nah, 34 itu dikasih keluar di koran dan berita. Terus kami masuk penampungan. Tapi pada saat itu belum masuk penampungan, kami masih TC dari rumah. Seleksi berjalan. Jadi pada saat itu kami seleksi berjalan. Nah, setelah itu kami masuk penampungan 34 orang. Dari 34 orang kita latihan selama 6 bulan. Selesai itu kita tur Papua. Dari sini Timika, terus Merauke, Biak. Jadi sambil kita mencari pemain-pemain berbakat dari kabupaten-kabupaten. Jadi kalau ada yang bagus, mereka masuk. Mereka kalau berkembang
terus yang di dalam tidak berkembang berarti dicoret. Jadi puji Tuhan setelah dari 34 kita tur Papua balik ke Jayapura, sekitar 9 orang dicoret, tapi saya punya nama masih ada. Jadi saya bilang Tuhan terima kasih gitu, karena selama ini saya jalan kemana saja itu saya tidak pernah pikir uang. Itu Tuhan mempersiapkan diri saya untuk masuk ke sana. Jadi pada saat itu saya punya nama masuk di 34, terus 9 orang dicoret. Kita sekitar 24 orang dipertahankan. Nah dari situ pada saat itu ada demo rasis, terus ada kacau di Jayapura, ada kegiatan-kegiatan yang seperti biasa. Tapi saya tidak berniat untuk undur diri, padahal teman-teman saya itu banyak yang pulang kampung dan lain-lain. Tapi saya bilang ke Tuhan, Tuhan sudah utus saya untuk bawa nama baik tanah Papua, jadi saya tidak akan mundur. Gitu. Saya tetap fokus, apapun yang terjadi saya tetap di sini. Akhirnya Tuhan, apa yang saya bicara ke Tuhan itu Tuhan jawab. Dan pada saat itu saya dapat dua jalan. Yang pertama itu saya melanjutkan kuliah ke luar negeri, ke Jenewa. Terus yang satu itu seleksi PON, ini saya tembus terus. Makanya saya minta doa sama Pastor John Bonai hari Minggu. Saya minta petunjuk, kira-kira saya harus ikut yang mana. Terus pada saat itu saya dapat petunjuk untuk saya harus ikut PON. Jadi saya bersyukur sudah dari 34 masuk sampai dari ditambah beberapa pemain untuk jadi 29. Nah pada saat ini kita 29 orang sampai masuk PON. Nah, dari 29 itu yang boleh masuk di daftar pemain yang boleh ikut PON itu cuma 20 orang. Ternyata saya punya nama juga masuk. Nah, jadi 9 orang duduk di tribun, 20 orang nama masuk. 11 orang main dan sisanya di bangku cadangan. Puji Tuhan saya salah satu pemain inti di sana. Saya punya posisi asli itu stopper. Cuman mungkin karena pelatih melihat saya punya kelebihan dalam penguasaan bola, terus atur ritme permainan, sehingga saya dipindahkan ke gelandang bertahan. Jadi saya punya posisi, puji Tuhan, sampai selesai saya tidak pernah diganti, saya menjadi pemain inti sana. Dan itu semua itu pekerjaan Tuhan, bukan saya punya kelebihan dan lain-lain, tidak. Nah sambil tinggal di mes, saya sempat kena musibah COVID-19, kita tidak kemana-mana, tetapi saya selalu berdoa. Saya bilang itu Tuhan punya jalan, jadi terserah begitu. Saya ikut saja. Sampai saya lewati itu, saya sambil tinggal di penampungan itu, saya bisa selesaikan saya punya wisuda dengan bantuan dari Tuhan, tapi lewat orang. Sampai pada saat kita di penampungan, kita punya proses persiapan itu selama 2 tahun. 2 tahun itu bukan waktu yang singkat. Ada rasa jenuh, bosan, sampai rasa-rasa ingin mau keluar itu ada. Karena selama di penampungan kita punya pengurus, kalau bicara jujur itu tidak perhatikan kita 100%. Mereka tidak perhatikan kita itu 100% pengurus. Ada rasa kecewa, tapi tetap saya jalan. Kami semua jalan apa adanya. Kadang uang saku tidak masuk. Kadang kita berpikir mau bayar kuliah pakai apa, tapi kita jalan terus. Karena kadang kami punya pelatih Coach Edward Dalam itu orangnya dia sudah pengalaman, jadi dia tahu apa yang akan terjadi di depan itu, orangnya sudah tahu. Dia selalu sampaikan itu, dia bilang itu sekarang itu kita kerja saja. Tuhan pasti sudah siapkan tempat untuk kita. Kita tidak boleh mengeluh, mau hujan kah, mau badai kah, mau gempa bumi kah, tsunami, perang dunia ketiga juga tetap, hujan pun tetap latihan dia. Jadi Coach Edu selalu bicara tuh, kita sekarang PON ini kita tuan rumah, main di kita punya rumah sendiri. Jadi kita harus
siapkan kita punya diri baik-baik. Tidak boleh orang lain bawa pulang emas dari kita punya tanah. Emas yang di kita punya tanah yang kita harus pertahankan. Tidak boleh orang datang curi barang di kita punya rumah. Terus kita Kuce ini bilang kita harus bikin masyarakat Papua ini bangga, bikin tanah Papua ini bangga. Lebih baik kita, Kuce ini selalu sampaikan, lebih baik kalau kita tidak bikin sesuatu untuk tanah Papua, lebih baik kita mati saja satu kali, karena kita tidak bisa bikin apa-apa. Dan Kuce ini tahu kalau kita kerja di tanah ini, pasti kita akan dapat satu tanda heran ke tanda heran yang lain. Nah, makanya kami diajak, kita dibentuk mental, semua kita dibentuk di sana selama 2 tahun, walaupun banyak kekurangan. Yang paling pertama itu kita dalam tim itu kita selalu andalkan Tuhan. Tiap malam jam 9 tuh kita dari selama 2 tahun tuh tidak pernah putus-putus doa. Jadi salah satu kekuatan yang bikin kemarin kita puji Tuhan juara PON 20 tahun 2021 itu cuma karena Tuhan, bukan karena kita punya kekuatan, tapi itu semua Tuhan. Jadi itu kita sambil di sana sambil latihan itu kita tidak pernah kasih tinggal Tuhan, terus Tuhan juga kita tidak kasih tinggal kita. Makanya sampai puji Tuhan kemarin kita juara dan sekarang seperti itu. Wah, sungguh luar biasa perjuangan yang penuh tantangan, perjuangan yang membuat energi habis, tapi luar biasa hebat, bisa bertahan, bisa lewati masa-masa itu. Ngomong-ngomong sekarang usianya berapa nih? Saya punya usia kelahiran 98, jadi usia sekarang 23. Wah, sangat muda sekali. Ini kalau apapun hitung-hitung dari liga di misalnya di kabupaten, provinsi, dan dari beberapa klub yang pernah perkuat itu sudah berapa banyak kali jadi membawa tim yang perkuat itu dapat juara. Dan entah juara 1, 2, atau 3 itu berapa banyak? Kalau di Jayapura sini kalau pertandingan di Jayapura sini untuk saya punya SSB itu saya tidak hitung lagi, sudah terlalu banyak. Kalau bisa ke Sentane terus ke saya punya pelatih punya rumah itu kalau dihitung pialanya saya sudah tidak tahu lagi. Tapi kalau untuk tim-tim Liga 3 itu saya sekitar 3 yang saya sudah kasih lolos. Terus untuk tim daerah itu sekarang 2. Persipura usia 19 juara 1 di Bandung tahun 2017 dan kali ini PON 20 tahun 2021 ini. Hebat. Ini dalam konteks sebagai anak dari Intan Jaya yang besar di Paniai, terus besar juga di Tanah Tabir, demikian Umbai. Itu tipikal setiap tim yang perkuat itu bagaimana? Artinya yang bisa memotivasi diri dan seterusnya itu mulai merasa nyaman untuk terus berkarir di dunia sepak bola ini, itu berawal dari mana? Artinya tim-tim yang mungkin menurut Apon itu sangat mendukung karir sebagai sepak bola. Oke, terima kasih. Kalau soal itu yang paling pertama yang bikin saya semangat itu Persipura itu yang bikin saya paling semangat. Karena Persipura itu salah satu tim Papua yang mengangkat harkat dan martabat orang Papua. Itu poin kedua. Kalau poin pertama itu yang tadi. Kenapa saya sampai main bola ke sini itu karena semua saya dapat berkat sedikit untuk hidup saya itu lewat sepak bola, makanya saya kejar di situ. Yang kedua yang bikin saya semangat itu Persipura. Karena Persipura ini angkat harkat dan martabat orang Papua. Tidak ada tim lain kecuali Persipura. Lewat Persipura itu baru kita bisa, kalau kami anak-anak
bola itu kalau lewat Persipura itu baru kita bisa buat sesuatu untuk tanah Papua itu lewat situ, tidak bisa dengan lain-lain kalau kita anak bola. Makanya dengan Persipura itu yang saya puji Tuhan, saya punya kayak begitu yang ada dalam hati saya itu yang Tuhan jawab. Saya masuk di Persipura usia 21 lewat seleksi tanpa bantuan siapa-siapa. Saya bisa dengan berusaha sendiri, kadang jalan kaki pergi ikut seleksi, kadang minta teman-teman bantu berusaha sendiri. Saya masuk di Persipura 21 U19 itu saya sudah bangga sekali. Sempat ke Persipura senior, cuman pada saat itu tuh liga diberhentikan dan kita yang junior yang baru naik mereka mungkin sesuai kebutuhan tim, jadi kita dipulangkan. Jadi saya waktu itu ada beberapa teman kita naik, cuman saya dicoret. Jadi mungkin dengan selesainya PON ini kemarin saya sempat dengar berita juga kalau ada 5-7 orang yang akan dipanggil ke Persipura. Kalau Tuhan kehendaki mungkin saya salah satu dari situ. Begitu. Kalau bicara soal dukungan dari keluarga, kan setiap orang berkarir itu penting ada dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekat. Selain tadi aku ceritakan bahwa ada dukungan dari kakak perempuan, selain itu selebihnya setelah orang tua dan mungkin juga keluarga terdekat atau apa bermain bola, itu dukungan mereka seperti apa? Kalau soal dukungan dari keluarga itu tidak ada sama sekali, itu dari keluarga tidak ada. Ini semua dari saya sendiri. Tidak pernah kalau mau bilang mama di kampung, dia di tempat yang tidak ada jaringan. Saya tidak pernah komunikasi dengan dia selama saya 13 tahun. Jadi saya tidak pernah komunikasi dengan mama tidak tahu kalau main bola itu seperti apa. Dia cuma tahu tuh main bola pergi pulang sekolah, itu yang mama tahu. Dan bapak juga tidak tahu. Bola bapak memang tahu, tapi dia tidak tahu kita pertandingan untuk siapa, main untuk siapa, terus hasilnya nanti ke depan bagaimana. Itu mereka orang tua semua di kampung dan mereka tidak tahu hal itu. Terus kakak-kakak saya memang mereka tahu, cuman kadang mungkin kita punya keluarga mungkin latar belakangnya semua ekonomi lemah, jadi mereka tidak berpikir yang kesana nanti saya punya adik atau anak ini seperti apa, itu kan mereka tidak pikir. Jadi mereka tidak pernah support dengan macam sepatu untuk saya main bola atau apa, itu tidak pernah sama sekali, satu orang pun dari keluarga bahkan orang lain tidak pernah. Cuman pada saat saya main bola itu yang ada kakak-kakak yang mungkin senang dengan saya. Pada saat saya punya nama mulai naik, itu kadang macam seperti kakak Yanto Basna, ada Tot Fere, itu yang mereka selalu belikan saya sepatu itu. Dari saya sendiri tidak pernah. Dukungan dari keluarga tidak ada sama sekali, cuma dari saya sendiri. Ada kakak ataupun ini tidak ada. Itu kan setiap sepak bola maupun yang bapak pecinta sepak bola itu biasanya mengidolakan seorang pemain sepak bola, terus klub dalam negeri, bahkan di liga-liga di dunia, terus termasuk negara juga ketika Piala Dunia. Itu kira-kira aku bisa ceritakan soal siapa yang idolakan dari seorang tokoh sepak bola, terus kemudian klub favorit yang abang favoritkan di sini, terus di liga-liga mungkin Eropa, terus di negara yang biasa main bola ini siapa yang apa favoritkan? Saya punya favorit kalau di dalam negara itu Nelson Alom sama Muhammad Tahir. Muhammad Tahir, M. Tahir. Karena mereka sama seperti saya, orangnya kuat, terus mereka punya posisi sama dengan saya, gelandang bertahan. Jadi saya lebih suka lihat mereka punya cara bermain simpel, macam begitu, bermain tidak bikin susah orang, umpannya sasaran begitu, macam itu yang saya idola sama Nelson Alom sama M. Tahir. Terus kalau yang di luar negeri, saya punya posisi beda, kadang stopper, kadang gelandang, tapi saya lebih suka dengan Cristiano Ronaldo karena orangnya tidak sombong. Dia pemain besar, pemain dunia, dia hebat.
tapi orangnya tidak sombong. Begitu satu negara mengalami musibah, kadang dia yang duluan bawa bantuan ke negara ini, negara itu. Terus dia tidak sombong seperti pemain lain. Mungkin style untuk buat tato, tapi bagi Cristiano Ronaldo tidak. Sampai sekarang dia pemain hebat, tapi dia tidak pernah buat tato dan lain-lain. Itu yang buat saya semangat. Saya fans dengan Cristiano Ronaldo. Kalau dalam pesta Piala Dunia sepak bola itu siapa dari negara mana yang pun favorit? Dari kecil sebelum saya main bola itu saya fans sama Cristiano Ronaldo, jadi Portugal. Oke, sekarang soal siapa tokoh pelatih yang menjadi motivator, kemudian menyemangati untuk tetap bertahan dan tetap bisa berkarir di dalam dunia sepak bola, itu siapa pelatih? Saya punya pelatih sejak saya mau mulai fokus dengan bola itu, pelatih saya itu Coach Agus Ferre, ayah dari Todd Ferre, pemain Persikuala. Saya dari kecil waktu saya mulai fokus, dia yang semangat dengan saya punya cara bermain bola. Jadi selalu saya diajak ke rumahnya. Kadang saya tinggalkan asrama untuk sebelum sore pergi latihan, saya ke rumah mereka. Saya selalu duduk ngobrol dengan mereka. Terus Coach Agus selalu memotivasi saya. Dia bilang kalau aku main bola itu sekarang itu bukan sekedar hobi saja, tapi kalau dengan main bola itu di sana ada pekerjaan juga. Untuk sekarang kalau selesai pon, kalau pemerintah mereka berpikir yang untuk masa depan atlet, berarti mereka bisa kasih pekerjaan seperti PNS, menjadi Polda, polisi, macam-macam itu. Jadi yang selalu motivasi saya untuk terus semangat. Saya dikasih bola untuk latihan sendiri, terus kostum, semangat motivasi, terus itu semua dari Coach Agus Ferre. Itu pelatih saya sekaligus bapak saya. Kadang begitu saya tidak ada uang pulsa dan lain-lain, begitu pulang mungkin mereka kasih ongkos, itu mereka. Jadi sampai sekarang saya sudah begini, saya tidak pernah lupa mereka. Saya selalu biar waktu sibuk saya selalu sempatkan diri untuk datang ke rumah di Sentani, seperti begitu. Oke, sekarang Bapak beranjak ke dalam soal mendukung tim PON Papua dalam PON yang baru digelar kemarin ya. Ini kan liga sudah berhenti dalam artian PON sudah selesai ya. Ini setelah PON bersama tim dengan jajaran manajemen menangkan PON kemarin, itu perasaan sendiri bagaimana? Perasaan saya tuh, saya terharu dengan perjuangan yang lama, terus yang seperti saya ceritakan di awal tadi, dengan pengorbanan yang begitu besar itu. Saya bangga. Saya tidak bisa bicara apa-apa. Saya satu kata waktu wartawan datang ke saya terus tanya saya itu, saya cuma bilang itu bukan saya, bukan kita, tapi cuma Tuhan. Jadi waktu itu saya tidak bisa bicara apa-apa. Saya cuma jatuhkan air mata saja. Saya bilang terima kasih. Terus begitu teman-teman saya posting mereka punya foto dengan medali, saya tidak posting. Cuma saya, Tuhan, dan masyarakat terus tanah Papua yang tahu. Saya tidak pernah posting saat bikin Tuhan. Tapi saya bangga dalam hati, saya menangis, saya bilang yang penting saya punya tugas sudah selesai. Tuhan selama ini Tuhan sudah bentuk saya di sini selama 2 tahun. Saya sudah bikin masyarakat Papua bangga, tanah Papua bangga. Dan yang pertama itu saya selalu doa dalam tiap hari saya jalan, saya selalu bilang itu saya ingin angkat nama Tuhan itu lewat sepak bola. Jadi saya sudah lakukan itu semua. Jadi sekarang sudah, terima kasih Tuhan, saya mau taruh di mana saja itu saya siap. Itu yang saya cuma jatuhkan air mata lalu begitu, seperti begitu. Saya bangga tapi saya bangganya itu tidak lewat batas, karena
saya tahu kalau dengan tidak sombong itu nanti Tuhan angkat saya. Jadi setelah saya bikin Tanah Papua juara, bikin Tuhan bangga, tapi saya selalu diajarkan oleh orang tua saya, terus pelatih saya, Coach Edward Fakdalam, tidak boleh sombong, tidak boleh jumawa macam begitu. Jadi setelah juara saya biasa-biasa saja. Saya datang duduk dengan asrama tempat saya besar, saya dengan saya punya kakak-kakak saya duduk di mana, duduk di tanah pun bisa. Saya tidak pernah merasa sombong. Saya pikir begitu, saya dengan itu nanti saya pikir itu Tuhan akan angkat saya, itu ya saya selalu lakukan itu. Oke, di antara orang-orang dalam tim yang kalau di antara sesama pemain itu ada 29 ditambah dengan manajemen, siapa siapa yang paling berpengaruh dalam hal memotivasi apa dalam tim, entah di pemain maupun di dalam manajemen, dari pelatih sampai ke di manajemen itu, siapa yang paling berpengaruh dalam memotivasi apa? Yang paling memotivasi itu Coach Edward Fakdalam dan teman saya sendiri John Redikna Pigai. Coach Edward Fakdalam itu dia jadi orang tua, dia jadi kakak, dia jadi teman. Jadi apapun dia kasih tahu di sana. Yang baik buruk semua dia kasih tahu. Dia bentuk kita itu memang luar biasa. Yang kita tidak tahu dia kasih tahu macam-macam begitu. Dari cara sepak bola, bahkan di dalam lapangan sampai di luar lapangan dia kasih tahu semua. Jadi kita dibentuk betul-betul di sana. Coach Edward Fakdalam itu memang saya hormati dia betul, karena dia hebat. Dia orangnya itu bijaksana. Ada masalah dia pasti selesaikan baik-baik. Dia akan kasih pemahaman baik-baik. Terus kita sampai juara apa semua itu semua Tuhan lewat dia. Terus dia punya cara jadi pelatih, orang tua itu semua tuh luar biasa. Saya baru ketemu orang seperti dia, Coach Edward Fakdalam. Saya pikir ke depan kalau mungkin saya main di Merah Hitam Kak, seperti itu saya berharap juga untuk harus satu tim dengan pelatih. Terus yang sahabat saya, pemain sendiri yang selalu dekat dengan saya, terus motivasi saya itu kiper saya John Redikna Pigai. Itu dia yang selalu bilang, kawanku ini sebenarnya bisa, terus itu tidak boleh lupa Tuhan. Karena begitu saya main baru, sekarang saya lupa diri sedikit, tapi selalu dia ingatkan saya, Abang tidak boleh begitu, tidak boleh begini. Terus ada masalah dari luar, itu sekarang saya hampir bawa ke tim, cuman kadang dia sampaikan tidak boleh mau ke dalam lapangan, yang masalah yang di luar cukup. Sekarang itu kita begitu masuk di lapangan itu kita kerja untuk Papua, jadi kita harus pikir banyak orang. Jadi yang teman saya yang biasa support saya itu John Pigai. Dengan sosok pelatih yang seperti Coach Edward Fakdalam, itu kenangan yang mungkin apa tidak akan lupa bersama dia atau apa? Itu apa? Dengan sosok pelatih seperti Edward Fakdalam yang sosoknya seperti yang tadi aku gambarkan itu, kenangan yang paling membekas yang mungkin akan susah untuk dilupakan itu apa? Pasti ada 1-2 momen yang tercipta selama sama-sama dia. Itu dia orangnya tuh yang paling pertama itu kita juara. Ini yang akan dia itu saya selalu ingat, pada tahun 2021 itu saya juara bersama Coach Edward Fakdalam. Itu yang saya tidak akan lupa itu. Oke, kalau setelah menang kan PON ini, Anda kan bisa dikategorikan bisa dikategorikan, tapi memang sudah dikategorikan sebagai pemain profesional. Misalnya kalau mungkin bermimpi untuk bisa bermain di Persipura, tapi kalau misalnya ada tim lain di luar dari Persipura yang berusaha untuk meminang bagaimana ke depan? Kalaupun saya pikir sampai sekarang belum, mungkin membatas tim Liga 2, terus tim-tim lokal sini yang persiapan untuk Liga 3 itu sudah ada panggilan-panggilan, cuman saya belum jawab sampai sekarang. Tapi kalau
soal ketika Persipura panggil dan tim lain panggil, saya pilih yang mana. Saya pasti pilih Merah Hitam, karena Merah Hitam Persipura itu kebanggaan. Saya pikir kalau dengan saya main di Persipura, biarpun saya punya gaji sedikit atau apa, saya cuma pikir itu Tuhan angkat saya gitu. Jadi setelah mungkin saya main di Persipura dulu, baru tim lain jadi tidak apa-apa. Jadi yang penting saya angkat nama Papua itu. Saya lahir dan besar di tanah ini, itu saya harus kerja untuk Papua dulu, baru yang kedepannya itu tim lain pakai tidak apa-apa. Ya, saya pasti pilih Merah Hitam karena itu saya punya kebanggaan dari kecil itu Persipura. Oke, ini mungkin yang terakhir, pertanyaan terakhir mungkin. Ini kan setelah menangkan liga, terutama PON kemarin, itu paling tidak itu ada penggemar secara khusus untuk Apon. Nah, jadi kira-kira apa pesan yang ingin Apon sampaikan buat penggemar, mungkin juga untuk anak-anak Papua yang selama ini meniti karir di sepak bola, dan secara khusus itu anak Intan Jaya, karena selama ini saya pikir mungkin Apon menjadi salah satu anak yang mampu membawa nama baik Papua, tapi juga nama baik sebagai anak Intan Jaya juga itu mengharumkan juga nama baik Intan Jaya. Itu apa pesan Apon? Pesan saya untuk adik-adik, teman-teman, saya Konsumigau dari wilayah besar Mepago. Kalau mau bilang yang asli itu cuma saya sendiri, Mepago, bukan Intan Jaya lagi. Mepago yang ada dalam PON itu saya sendiri. Ada beberapa teman, ada Econ, ada John, ada Rafiko, tapi mereka semua peranakan. Itu belum bisa dibilang itu asli, karena mereka bapak dari Wamena atau Oksibin, mama dari Oksibin, itu belum bisa dibilang asli. Kalau saya ini asli Moni, bapak Intan Jaya, mama Intan Jaya, jadi saya ini Mepago asli. Jadi saya salah satu putra daerah yang masuk di PON Papua. Jadi kenapa saya bisa, terus adik-adik dan teman-teman tidak bisa gitu. Saya rasa adik-adik terus teman-teman punya bakat yang luar biasa di sepak bola. Jadi kenapa tidak kembangkan? Terus kenapa tidak maju? Nah itu. Kenapa saya sendiri? Harus ada Alphonse yang lain lagi begitu. Nah, jadi saya kasih tahu teman-teman adik-adik supaya semangat yang paling pertama itu jangan lupa Tuhan. Kita berusaha, tapi kalau kita lupa Tuhan tidak bisa. Jadi yang paling pertama itu Tuhan dulu, baru dengan akal dan budi yang Tuhan kasih kekuatan itu manfaatkan itu. Lewat situ tuh saya pikir bisa. Jadi terus semangat. Saya sampaikan jangan putus asa gitu. Walaupun saya rasa dari saya punya kabupaten sendiri Intan Jaya ini mau bilang itu kurang tidak ada pemain satupun. Saya lihat sampai sekarang di sini banyak pelatih yang mereka kontak saya, mereka cari pemain, banyak pelatih, terus ada dari luar juga ada kenalan saya, mereka minta pemain. Tapi saya lebih utamakan saya punya adik-adik dari Intan Jaya. Cuman saya mau kasih ke sana siapa begitu, karena tidak ada pembina. Saya mau kasih ke sana juga nanti saya punya nama yang rusak kalau saya salah kasih. Jadi selama ini saya cari, bahkan sampai sekarang ini juga masih ada yang kontak, tapi itu. Jadi kalau latihan yang serius, biar macam saya satu ini sudah ada, mungkin saya bisa bantu yang lain lagi naik. Tapi kalau cuman sekedar hiburan terus pulang ke asrama sudah tidak fokus dengan bola, itu saya pikir saya susah untuk cari orang. Jadi pesan saya tuh jangan lupa Tuhan, tetap semangat, barang apa deh. Oke, terima kasih Apon, kami sudah bercerita sepanjang kurang lebih setengah jam ya. Ini waktu yang cukup panjang, tapi paling tidak ini
penting untuk diceritakan supaya banyak orang di luar sana dengar, dan yang mendengar tuh harapannya bisa memotivasi mereka. Terima kasih pendengar, Anda sudah bersama saya dan Apun Migau di edisi perdana ini. Sampai jumpa di edisi berikut. Terima kasih dan selamat pagi.